Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fadila Daulay, 1886 0080. Baik, di sini saya dari Fakultas Psikologi untuk menjelaskan tentang video gangguan kognitif pada lansia. Apa itu lansia? Suatu bagian tumbuh kembang dari mulai bayi, anak-anak, dewasa, dan tua. Lansia mengalami perubahan bersifat normal meliputi perubahan fisik, kognitif, dan psikososial secara bertahap. Menurut Utomo menyatakan lansia ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap stres dengan lingkungan dan bukan merupakan suatu penyakit. Proses penuaan akan terlihat sejak umur 45 tahun dan timbul masalah pada umur 60 tahun. Kategori lansia menurut WHO. 1. Usia pertengahan yang berkisaran antara umur 45 tahun sampai 59 tahun. 2. Lanjut usia yang berkisaran antara 60 tahun sampai 74 tahun. 3. Lanjut usia tua yang berkisaran antara 75 tahun sampai 90 tahun. 4. Usia sangat tua yang berkisaran di atas 90 tahun. Karakteristik lansia menurut Harlock. 1. Kejadian berbagai macam kemunduran atau fisik dan mental. 2. Kejadi perbedaan individual pada efek menua. 3. Usia lanjut dinilai dengan kriteria yang berbeda. 4. Munculnya berbagai stereotip yang diberikan pada lansia atau seringnya bersifat negatif. 5. Sikap sosial terhadap lansia yang sering tidak menyenangkan. 6. Lansia mempunyai status kelompok yang minoritas. 7. Belajar menerima perubahan peran sebagai lansia. 8. Lansia sering memiliki penyesuaian diri yang buruk akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan. 9. Memiliki keinginan untuk kembali muda. Kognitif pada lansia. Proses menua sehat secara fisiologi juga terjadi kemunduran beberapa aspek kognitif seperti kemunduran daya ingat, terutama memori kerja, yang amat berperan dalam aktivitas hidup sehari-hari. Hal ini menjelaskan mengapa pada sebagian lanjut usia menjadi pelupa. Selain itu, fungsi belahan otak sisi kanan sebagai pusat inteligensi dasar akan mengalami kemunduran lebih cepat daripada belahan otak sisi kiri sebagai pusat inteligensi kristal yang memantau pengetahuan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan psikososial, dan perubahan aspek kepribadian. Perubahan fisik yaitu pada sistem indera, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, dan respirasi, sistem perkemihan, sistem produksi, dan pada sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan atrofi yang progresif pada serabut saraf lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan fungsi kognitif pada lansia. Proses penuaan pada otak dan pertambahan usia. Proses penuaan pada otak yaitu terdapat perubahan pada otak yang berhubungan dengan usia. Setiap tahun ditemukan terjadinya pengurangan volume pada masing-masing area seperti lobus frontalis 0,55% dan lobus temporal 0,28%.
Winarni dalam Ningsih tahun 2016 mengatakan bahwa pengurangan volume otak juga akan disertai dengan penurunan kognitif. Perubahan fungsi kognitif pada lansia. 1. Memori, daya ingat atau ingatan. 2. EQ. 3. Kemampuan belajar. 4. Kemampuan pemahaman. 5. Pemecahan masalah. 6 dan 7. Pengambilan keputusan dan motivasi. Stimulasi kognitif pada lansia. Penuaan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya permasalahan kesehatan. Bertambah usia, keluhan kesehatan semakin bertambah. Pada lansia, seiring berjalannya waktu, penurunan fungsi organ tubuh termasuk otak. Penurunan otak pada umumnya lansia akan penurunan fungsi kecerdasan dan kemampuan. Penurunan fungsi otak yang dikhawatirkan oleh dunia adalah demensia. Gangguan kognitif demensia meningkat secara global. Diperkirakan akan meningkat dengan cepat pada negara berkembang. Diperkirakan dapat 35.600.000 orang saat ini hidup dengan demensia seluruh dunia. Dan jumlah tersebut akan meningkat hampir 2 kali lipat setiap 20 tahun, mencapai 115,4 juta pada tahun 2050. Masalah demensia memberikan dampak dalam berbagai bidang termasuk sosial ekonomi. Salah satunya upaya untuk perlambat penurunan fungsi kognitif adalah melakukan stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok dengan tujuan untuk merangsang otak. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas fisik, stimulasi kognitif atau mental, dan interaksi sosial. Prinsip penting dalam melakukan kegiatan stimulasi kognitif pada kelompok lansia. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam kegiatan stimulasi kegiatan pada lansia. 1. Setiap kegiatan yang berjalan harus melibatkan semua peserta lansia. 2. Selalu tawarkan pilihan kegiatan atau topik aktivitas. 3. Hendaknya memberikan pujian kepada lansia yang melakukan kegiatan dengan baik. Sekian hasil dari video saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.